Halo, welcome back to One IT Solution. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita akan merakit PC yang tidak menyiksa dompet. Ini kalau teman-teman carry hore kayaknya seneng banget nih dengerin ini, karena ini adalah rakitan carry hore yang budgetnya itu nggak lebih dari 5 juta rupiah. Dan kita di sini emang pakai ya sesuai yang ada kelihatan ini ya. Kita pakai Athlon 3000G untuk di rakitan kali ini. Well, memang ya kita pernah merakit Athlon 3000G sebelumnya ya, dan kita akan mereview kembali, merakit kembali rakitan yang udah full set nih. Jadi emang udah siap buat main. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung sebutkan satu persatu untuk komponen yang kita gunakan kali ini. Yang pertama di prosesor ya jelas ya, di sini kita pakai Athlon 3000G dengan 2 core dan juga 4 thread dan dengan base clocknya 3,5 GHz. Dan ini sudah ada integratednya menggunakan Vega 3 grafik yang mana itu juga sudah lumayan bagus ya. Di sini memang buat teman-teman nih ya, kalau misalkan tertarik dengan rakitan ini, at least nih nggak usah pakai VGA dulu, itu nggak apa-apa cuy. Nanti akan kita buktikan deh di pengujian dengan kita memainkan game kira-kira bisa dapat berapa FPS. Kalau dulu sih itu bisa dapat 60 FPS untuk beberapa game. Dan ya kita akan coba dengan racikan ini apakah masih bisa mendapatkan performa yang cukup bagus seperti yang kala itu ya. Dan untuk motherboardnya di sini kita pakai motherboard dari Gigabyte A320M, dan untuk RAM-nya di sini kita pakai 8 GB dari VC Pro DDR4. Kemudian untuk penyimpanannya di sini kita juga udah pakai SSD yang 256 GB dari Ace Power. Kemudian untuk casingnya ya, casingnya ini ya mungkin kita pakai yang sejuta umat kali ya. Di sini kita pakai casing dari Armageddon Nimitz TR yang 1100. Itu udah ada 3 fan dan juga power supply bawaan. Dan untuk power supply-nya ini ya, di sini kita kurang merekomendasikan kalau kita pakai power supply bawaan. Tapi nih kalau misalkan kalian untuk sementara ini masih belum ada budget untuk nambah power supply, it's okay, nggak masalah, pakai bawaan aja dulu. Tapi untuk jangka panjang ya kalau bisa jangan. Kalau bisa diganti dengan merek-merek yang lebih bagus dan juga memiliki daya watt yang lebih tinggi ya, at least 400 lah. Kalau misalnya mau nambah VGA yang ada pinnya juga mungkin di 500 begitu. Nah itu cuman CPU-nya doang ya, tanpa monitor dan juga keyboard, yang mana ya udah komputer doang satu. Itu harganya di 3.800.000 rupiah di toko kami saat ini. Nah itu kalau misalkan teman-teman yang nggak mau beli monitor sama keyboardnya mungkin sudah ada ya. Tapi kalau misalkan kalian mau nambah, di sini kita ada monitor dari Pixel yang 19 inch, tapi ini udah HDMI. Kemudian kita juga ada keyboardnya dari Logitech MK120. Ini keyboard mouse ya udah lengkap. Kalau ditambah sama kedua barang ini, itu jadinya 5 juta rupiah. Ya mungkin dikasih diskon jadi 499 lagi. Well, kayak gitu doang ya. PC yang seperti itu udah full set 5 juta. Siap pakai, nggak pakai lama. Tinggal colok, tinggal main ya. Dan untuk pengujiannya kira-kira seperti apa? Di sini kita akan langsung masuk ke pengujiannya. Oke, kali ini kita sudah ada pada pengujian untuk PC rakitan ini yang mana menggunakan Athlon 3000G, dan kayaknya kita di sini akan mencoba Genshin Impact dan juga game-game yang nggak terlalu berat ya, nggak AAA. Tapi sebelum itu kita juga sempat ngelakuin pengujian offline. Dan untuk pengujian offline ini kita juga menggunakan 3 software, yaitu Cinebench R23, kemudian 3D Mark, TimeSpy, kemudian V-Ray. Nah, di sini akan kita coba lihat dulu ya untuk yang Cinebench R23. Untuk pengujiannya kita mencoba 2, yaitu multicore dan juga single core. Dimana untuk yang multicore di sini mendapatkan hasil 2210, dan kemudian untuk yang single core di sini mendapatkan poin 883. Well, untuk skornya sendiri memang terbilang ya lumayan ya. Untuk yang single core sudah terbilang cukup baik, tetapi yang untuk multicore sepertinya masih kurang ya. Di sini untuk peringkatnya juga yang cukup bawah. Well, tapi ini sudah cukup baikan lah ya, udah lumayan baik. Dan kemudian kita ada di 3D Mark TimeSpy. Di sini bisa kalian lihat untuk hasil skornya ya. Di sini untuk overallnya memang nggak terlalu bagus, yaitu 430. Dan untuk GPU score otomatis juga nggak terlalu bagus juga, yaitu 379. Tetapi untuk CPU score di sini terbilang lumayan ya. Untuk skornya ada di 1864. Dan kemudian yang terakhir di sini kita juga nyobain V-Ray, dan
Dan untuk hasilnya di sini ada di skor 2584, sedangkan untuk yang GPU otomatis juga nggak sebagus itu karena hanya mendapatkan 14. Dan ya ini memang nggak terlalu bagus ya kalau kita ngomongin yang di GPU-nya, karena kan di sini kita juga integrated. Well, itu hanya untuk gambaran mengenai skor dari pengujian prosesor, dan di sini kita akan melakukan pengujiannya pada game ya. Kira-kira apakah bisa tembus 60 FPS untuk game-game yang akan kita cobain kali ini. Ini yang pertama kita ada di Genshin Impact ya. Di sini kita langsung nyobain sekalian. Untuk Genshin Impact di sini kita pakai settingan yang low ya. Nggak low lagi, sini lowest, paling rendah. Dengan resolusinya di sini juga 1280 kali 720. Jadi kita pakai resolusi kecil. Kemudian untuk FPS-nya di sini kita pasang di 60, dan untuk yang lainnya lowest ya. Di sini juga render resolution kita nggak pakai 1, kita pakai 0,8. Bisa diturunin lagi ke 0,6 jika kalian ngerasa kayaknya sekalian biar stabil gitu ya. Tapi kita akan cobain yang 0,8 dulu. Dan untuk hasilnya di sini memang terbilang cukup bagus ya. Bisa kalian lihat di sini FPS-nya itu ada di sekitaran 40 sampai 50 FPS. Ini sebelum efek-efek keluar ya. Kemudian untuk efek sendiri tadi nggak terlalu berpengaruh juga ya sama FPS-nya. Di sini kayaknya kita akan coba cari lawan deh, cari musuh ya. Oke, ini udah ketemu musuhnya. Di sini akan kita coba untuk efeknya sendiri. Di sini ada penurunan sampai 40 FPS aja nih. Nggak lebih dari 40 FPS untuk penurunannya. Oke, kita ganti-ganti karakter dan ya dropnya cuman kayak dikit lah, cuman 2 FPS aja. Dan karena ini kelihatannya masih lumayan bagus ya, kita akan coba turunin lagi kualitasnya. Yang tadi render resolutionnya ada di 0,8, kita coba turunkan di 0,6. Oke, dan untuk hasilnya di sini ada peningkatan tadi sampai 57 ya. Nggak stabil di 60 FPS, tapi cukup bagus ya. Oke, ini udah ketemu musuh, kita akan coba tes combat sekali lagi. Udah selesai ya. Efek, kita lihat. Dan untuk FPS-nya sendiri juga di sini nggak jauh beda ternyata sama yang tadi ya. Untuk kita nurunin render resolution tadi, dia masih ada di sekitar 40, meskipun sedikit lebih bagus ya, sedikit lebih bagus. Kerasa sedikit aja, tapi at least nggak di bawah 40 banget sih. Tadi memang ada drop, masih ada drop di 37, tapi nggak terlalu ngaruh. Mungkin kalau kita coba turunkan resolusinya ke bawah lagi, lebih rendah lagi. Di sini karena kita masih 720 ya. Oke, di sini kita cobain pakai resolusi 720 kali 400 ya. Ini kecil banget sih resolusi, tapi ya kita cobain dengan setting yang sama seperti sebelumnya, di mana kita pakai resolutionnya 0,6 ya, render resolutionnya. Dan hasilnya sendiri, well, peningkatannya lumayan pesat ya. Di sini bisa dilihat bisa menyentuh angka 60 meskipun nggak stabil, masih ada di 59-an, 57, 59 ya, kurang lebih. Kita akan coba keluarin efek-efek kali ya. Oke, ada penurunan 53, 50, 49, dan ya tadi paling rendah 49. Mungkin kalau kita ketemu musuh akan turun lagi di 45an FPS. Tapi ini jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan jika kalian tingkatkan render resolutionnya, sepertinya hasilnya lumayan sih ya. Kita cobain yang satu. Jadi gambarnya agak jelas sedikit dan well ternyata masih ada di angka yang masih lumayan, 50-an, 40 sampai 50-an FPS. Ini sama seperti kita pakai resolusi 720 yang tadi, cuman gambarnya lebih bagus karena resolusinya ditingkatkan. Tapi untuk mungkin detail-detailnya dari tulisannya sendiri mungkin akan sedikit ngeblur ya, agak blurry dikit, tapi ya ini masih bisa ya. Untuk tadi penggunaannya, karena kalau di Genshin kan nggak bisa full screen ya, otomatis kan tadi seperti ini. Nah itu cukup kalian alt enter, dia bisa full screen lagi. Jadi untuk Genshin Impact menggunakan Athlon 3000G tanpa VGA, hanya integrated dari prosesor itu sendiri yaitu Vega 3 grafik. Genshin Impact masih bisa ditaklukkan, bahkan menyentuh 60 FPS meskipun stabil sih. Tapi ya oke lah, kita akan coba lanjut untuk game yang berikutnya. Sekarang kita udah ada game Valorant ya, dan untuk settingannya di sini kita pakai settingan yang low. Untuk resolusinya kita juga pakai yang 720 ya. Nah ini kita pakai 720, kemudian ini limit FPS kita matikan semua ya, biar kelihatan maksimalnya berapa. Dan grafik presetnya di sini low, off, low, semuanya low. Oke, kita akan langsung masuk untuk ke gamenya supaya kelihatan seperti apa kira-kira performanya. Oke, kita masuk ke game ya. FPS-nya di sini bisa di atas 60 FPS ya. Lebih tepatnya bisa tembus 70 sampai 75 karena ini kita ada di area indoor. 80, 90, 93, 96 ya lumayan bagus ya. Nggak lumayan sih, itu bagus sih. Kita akan coba lihat untuk combatnya karena saya di sini susah untuk nembaknya. Jadi kayaknya saya coba cari kematian ya. Lah, kok udah ngekill. Mana ini musuhnya? Supaya nggak kelihatan. Oh itu.
Nggak kelihatan. Well, ini efeknya udah mulai keluar dan untuk FPS-nya itu masih ada di 80-an FPS cuy. 69, 75, 80, 85, 87 dan nggak sampai 90 sih ya. Tapi untuk FPS-nya nggak di bawah 60 juga. Jadi gapnya dari 60 sampai 80-an FPS. Next, lanjut lagi. Ronde kedua. Dites sekali lagi ya. Yep, saya nggak kelihatan, jadi nggak tahu nembak apa. Sorry. Ya, untuk FPS-nya juga masih sama dari 60 sampai 85, 89. Pokoknya nggak sampai 90 ya. Anggap aja 60 sampai 90 begitu ya. Untuk Valorant sendiri aman banget ya, lancar banget. Nggak kaget sih ya untuk game Valorant karena memang dia ringan tapi juga bagus gitu. Dan ya, kita akan coba lanjut untuk game yang berikutnya. Sekarang kita ada di game Dota 2 dan untuk game ini kayaknya jelas kuat sih ya karena kelihatan. Ini 103 FPS, ini belum ngapa-ngapain ya. Ini 103 FPS, tapi akan kita intip dulu untuk settingannya. Di sini settingannya otomatis kita pakai yang low. Cuman untuk render resolutionnya kita nggak perlu turunin nih. Kita maksimalin nih ya. Game screen render quality ya. Ini kita pakai 100%, jadi gambarnya jelas ya, nggak burik-burik loh. Kita jelas dan ini semua low. Untuk resolusi kita mengikuti monitor yang mana ini pakai 720 dan kita langsung masuk ke pengujiannya ya. Untuk game Dota 2 ini seperti biasa pakai invoker, kita akan coba skill-skill. Kita lihat kira-kira dropnya sampai berapa dan kalau lagi kira-kira lagi war itu berapa sih FPS-nya ya. Ini kita coba 3 2 1, let's go. Piro, aku nggak lihat tadi ya. Sorry. Nggak kelihatan tadi. Ulang. 3, 2, 1, serepet. 70-an, 60-an sampai 70-an dropnya. Untuk dropnya kita akan coba sekali lagi. 3, 2, 1, let's go. 60 FPS. Untuk dropnya ada di angka 60 FPS ya. Kita coba lihat yang crowdnya sedikit rame ya di sungai. Oke, ini ada creep dan ada 5 hero. Ada penurunan, tadi yang dari 100 itu turun ke 90, 88, 85 ya. Ini kita ceritanya kita lagi di mid creepingan ya. Dan untuk hasilnya masih ada di 80 FPS. Mungkin kalau misalkan ada efek-efek dari musuh, dia akan mungkin turunnya di 70-an, 60-an. Tapi untuk so far kita main kayak gini nih, biasa nih ya. Itu ada di 80-an FPS rata-ratanya. Well, untuk Dota 2 kayaknya ini sudah benar-benar mantep banget ya. Nggak sampai di bawah 60 FPS dropnya dan lancar-lancar aja dan ya bisa kalian lihat sendiri lah ya. Dan kayaknya untuk Dota 2 cukup. Kita akan lanjut untuk pengujian yang berikutnya. Oke, sekarang kita ada di game Apex Legends. Dan untuk game ini kita juga pakai settingan yang paling low, rata kiri semua. Dan untuk resolusinya kita pakai 720 nih ya. Kita nggak turunin dulu, kita pakai 720 aja lah. Kita lihat kira-kira kita akan mendapatkan FPS-nya berapa. By the way, di sini kita pakai yang training range aja ya, biar nggak perlu lama-lama juga masuk ke gamenya. Masuknya gameplaynya, main di dalam gamenya. Di sini kita bisa dapat kira-kira patokan bisa berapa FPS. Kurang render ya. Oke, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk settingannya di sini benar-benar rata kiri semua ya. Ini kiri semua, kita disable dan low kan semua, dan kita ini ada di 720. Untuk FPS-nya sendiri kita ada di angka 28 FPS ya, nggak terlalu bagus bahkan. Tapi akan kita lihat kira-kira gimana kalau kita mulai bergerak atau mungkin menembak ya. Kita akan coba untuk yang pertama, di sini ternyata ada patah-patah. Ya ini untuk pertama-tama kita akan coba lihat sedikit ada patah-patah dikit ya, mungkin karena renderingnya masih belum selesai ya. Ya di sini bisa dilihat ya untuk teman-teman, di sini settingan low kita mendapatkan FPS 23 ya. Belum ngapa-ngapain nih. Kita akan coba lihat untuk nembak-nembaknya. Agak berat ya di sini. So far memang nggak ada penurunan yang gimana-gimana. Oke lah. Masih ada di 23. Ini ada penurunan sedikit ya. Tapi it's okay. Untuk FPS-nya sendiri sekarang ada di 27, 28. Oke, untuk Apex Legends ini mungkin bisa kita bilang kurang playable.
karena FPS-nya dia masih di bawah 30 FPS dan ini pun masih ada penurunan FPS-nya sampai tadi bisa sampai 21 sih, dan untuk stabilnya ada di kira-kira 27. Well, buat teman-teman sendiri mungkin nggak apa-apa mau nyoba di sini, mau pakai Apex Legends dengan settingan seperti ini, tapi kalau mungkin saran saya mungkin kurang rekomendasi ya. Jadi untuk Apex Legends di sini masih gagal untuk Athlon 3000 GE ini. Kayaknya itu aja ya untuk pengujian kita kali ini. Kita sudah nyobain Genshin Impact, kita sudah nyobain Dota, Valorant, dan juga yang terakhir ini Apex Legends. Dan ini membuktikan memang untuk Athlon 3000 GE ini mungkin masih belum cocok kalau kita mau masuk ke game yang AAA atau yang sedikit HD ya, sedikit berat. Karena untuk Apex Legends sendiri sudah menggunakan kualitas gambar yang cukup bagus dan engine yang cukup berat, sehingga untuk prosesor ini sendiri mungkin masih belum sanggup, sehingga harus menggunakan VGA sebagai bantuan FPS-nya supaya naik ya. Intinya seperti itu. Untuk game AAA kita kayaknya nggak akan cobain karena hasilnya di sini sudah terlihat ya, supaya tidak terlalu memaksakan kinerja prosesor, kita main aman aja. Tetapi untuk game-game e-sport yang ringan-ringan, di sini bisa kita jamin kalau FPS-nya itu bisa di atas 30, 40, bahkan hingga 50. Bahkan juga bisa menyentuh di atas 60 FPS ya. Untuk Genshin mungkin tadi ada di sekitaran 40 sampai 50-an FPS. Untuk 60-nya mungkin hanya cap ya, karena dia nggak bisa stabil di angka 60. Cuman kita sudah coba untuk settingan yang paling kecil, bahkan di resolusi yang paling kecil. Kemudian untuk Dota 2 tadi bisa menyentuh sampai 100-an FPS, meskipun stabilnya itu kira-kira ada di 80-an FPS, dan mungkin kalau sudah mulai masuk ke game yang mapnya sudah mulai besar, itu mungkin ada di sekitaran 60-an FPS. Dan untuk Valorant tadi sangat-sangat stabil, itu ada di angka 70 sampai 80-an FPS. Kalau misalkan teman-teman nih cuman main gamenya tuh game-game e-sport, game-game yang nggak terlalu membutuhkan VGA yang cukup bagus, atau at least VGA lah, itu mungkin masih bisa kalian gunakan cara lancar seperti tadi. Misalkan kalian mainnya Valorant, kalian main Valorant dengan settingan seperti tadi, itu kalian bisa mendapatkan FPS hampir 100 FPS. Dota pun juga sama, Genshin pun juga sama. Misalkan mau main point blank, udah pasti bisa. Ayo Dance bisa, aman sih ini masih aman. Dan untuk kedepannya nih, misalkan teman-teman mau upgrade, gampang, tinggal ditambah aja VGA-nya. Sama kalau pakai rakitan ini, itu perlu ganti power supply aja, karena di sini kita masih pakai power supply bawaan, yang mana itu kurang recommended untuk teman-teman gunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan saya ingatkan lagi untuk harganya, yang mana ini aja ya, komputernya aja, itu hanya Rp3.800.000 di toko kami saat ini. Dan kalau misalkan kalian mau nambah ini, keyboard, mouse, dan juga monitor kecil ini, itu kalian akan mendapatkan harga 5 juta pas ya. Bahkan mungkin diskon dikit aja, 4.999 sekian. Well, kayaknya cukup seperti itu aja untuk pengujian kita kali ini. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalau kalian misalkan mau beli rakitan ini, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kalau misalkan mau konsultasi sekalian, mau lihat-lihat komponen-komponen yang mungkin kalian mau upgrade nih ya, komputer kalian bisa langsung klik semua marketplace yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, dan saya Bayu pamit undur diri, and peace out.